cangkul baru guys. Enak. Jan mantap, cap boyo asli guys. Tajam ini, tajam buat tunggul-tunggul kecil, kayu-kayu, tunggak-tunggak, jos pokoknya. Oke guys, saya bikin ini guys, lubang tanam ya untuk sawit kita nantinya, cuman belum ada bibitnya nih guys. Jadi sementara masih bikin lubang saja ini guys dulu ya, karena luasannya tanggung. Jadi ya mau pesen ke Cambah juga tanggung guys. Jadi kita nanti cari yang sudah jadi aja guys di daerah-daerah sini. Yang penting cari yang asli ya guys. Oke guys, lubang tanam yang kita bikin seperti ini kurang lebihnya ya. Panjang lebarnya ini kurang lebih 40 guys, dan dalamnya juga kurang lebih 40 ini guys. Jadi idealnya panjang lebar 60, kemudian dalamnya juga 60, itu juga ideal. Tapi ideal itu menurut penelitian masing-masing ya guys. Jadi menurut si A itu 60 60 60, menurut si B itu bisa 40 40 50, menurut si C itu bisa 40 40 40, itu juga bisa. Menurut si D itu juga cukup digali kemudian ditanam, itu juga nggak apa-apa guys kalau menurut saya ya. Yang penting sawitnya kan subur. Kan seperti itu guys ya, pada intinya kan yang penting sawitnya itu subur. Nah, tapi yang namanya suatu standarisasi itu perlu dibuat untuk menjadi sebuah acuan untuk para petani, begitu ya guys. Jadi itu juga tidak boleh disangkal ya guys. Jadi peraturan yang ada atau standar-standar yang sudah ada itu tidak boleh kita sangkal, karena pembuatnya itu juga sudah membuat itu dengan sebuah perencanaan yang matang ya guys ya, tentunya juga sudah diaplikasikan dengan baik. Nah, kalau kita mau nggak seperti ini juga nggak apa-apa toh teman-teman. Bibit datang kemudian kita lobangi, kemudian kita masukkan, kita tanam, itu juga nggak apa-apa, tergantung wilayahnya. Jadi kesuburan tanaman itu juga tergantung daripada lahannya juga. Kalau lahannya subur, saya yakin dengan digali ya seperti biasa, kemudian ditancap, kemudian ditimbun kembali, itu juga akan subur. Nah, ini juga belum semuanya guys saya buat ya, ini baru separuh lahan belum ada guys. Jadi kurang lebihnya lubang-lubang yang saya bikin tuh seperti ini. Nanti ini saya nanamnya juga nggak terlalu dalam seperti ini guys. Mengapa dianjurkan kita membuat lubang tanam terlebih dahulu ya, terutama di area-area lahan yang keras ya. Itu membuat seperti pot ya, atau kita kalau di rumah itu planter bag seperti itu ya, tapi ini langsung di tanah. Jadi ruangan yang kita sediakan ini adalah untuk perakaran baru nanti yang akan muncul ya, akar-akar muda yang akan menembus, kan begitu ya, supaya tidak langsung terkena dengan tanah bagian yang keras. Nah, jadi tujuannya ke sana guys, jadi tidak langsung akar itu menembus bagian yang keras. Setidaknya ada space ya, atau jarak antara tanah yang keras dengan polybag yang ada. Nah, seperti itu guys tujuannya ya. Kalau bisa bagian bawah itu nanti kita berikan yang masih humus ya, bukan yang tanah keras yang kita gali seperti itu. Nah, sebenarnya cara menaruh media galian juga tidak seperti ini guys. Jadi seharusnya sebelah kanan ini misalkan tanah galian bagian atas, kemudian tanah galian bagian bawah kita taruh di sebelah kiri, sehingga nanti pada saat kita memberikan bagian bawah itu, yang kita lubangi bagian bawah itu, kita berikan tanah galian yang bagian atas. Jadi humusnya kita taruh di bawah. Intinya kan sebenarnya begini guys, ketika kita naruh di bawah situ adalah humus. Jadi bisa saya ambilkan langsung di sini atau di pojokan sana atau di sini ya. Jadi tidak saya ambilkan tanah galian yang bagian atas, kan ini masih kelihatan saja. Jadi intinya di situ, bukan masalah peletakannya. Jadi peletakannya kiri dan kanan itu hanya mempermudah kita dalam memprosesnya ke depan. Tapi sebenarnya ini kalau sudah dicampur dengan humus sama aja guys, kita campurkan itu juga tidak mengapa ya. Kalau sawit ini menter aja guys ya. Nah guys ya, jadi alhamdulillah karena saya ada waktu sedikit ke ladang, ada
mungkin setengah hari, jadi saya manfaatkan untuk jalan-jalan ke ladang sambil membuat lubang-lubang tanam seperti ini ya. Tuh. Lumayan guys ya. Sambil cari-cari keringat tuh. Nah, main ada yang lengket banget guys. Tahu di mana aku lupa ya. Oh, di situ ya. Daerah situ tuh. Lengket banget tanahnya. Setengah mati guys. Kalau bagian ini enak ya. Kalau ini tanahnya apa namanya? Pero ya. Jadi kalau digaruk pakai cangkul itu keras gitu, enak banget nih tanahnya yang ini. Enak ini. Nah, guys, ada akarnya begitu. Nanti kita potong guys. Tapi ini sebenarnya pohonnya sudah mati guys. Nih, makanya nggak apa-apa. Tapi nanti pakai parang bisa kita potong ya. Biarkan juga nggak apa-apa guys kalau kita mau ya. Tergantung kemauan kita ya seperti apa. Nah, untuk bagian pinggir guys, nggak tahu nih nanti bagus apa enggak ya, sehingga sisa 1,5 meter ini guys dari tebing ini guys ya, dari parit ya, ini bukan tebing, parit 1,5 meter aja ini guys patoknya. Kita tanami aja guys, nggak apa-apa. Tuh sampai ke sana guys ya. Nah, pinggir. Nah, ini baliknya yang ke arah sana, yang tadi saya syuting belakang saya ya, yang ke arah sana itu. Pemancangan ini saya pancang sendiri dengan mata 5 ya, ukuran 99 guys. Kemarin ada yang tanya minta divideokan pancangannya ya, dan caranya seperti apa. Nah, nanti insya Allah saya bikinkan guys. Saya masih mencari-cari waktu ya, karena saya mencoba saya jelaskan dengan seperti ini, rupanya tidak terlalu nampak ya. Nah, kecuali saya bikin putih-putih seperti itu, saya kasih plastik baru kelihatan nampak. Namun selebihnya nanti kayaknya saya bikinkan di sebuah kertas ya, kan lebih paham, karena bentuk tanahnya itu tidak bisa di filling seperti di lapangan begini. Di lapangan ini seperti kotak aja guys, namun ternyata tidak. Jadi hati-hati buat yang memancang mata 5 ya, ternyata tidak semudah juga yang dibayangkan ya. Saya terus terang baru sekali ini memancang sendiri dan mendapat pelajaran berharga ya dari cara memancang mata 5 ini ya. Karena saya kemarin mencoba gambling ya, mencoba saya pakai luruskan yang sebelah sana ya, itu saya anggap lurus sebelah sana karena mengikuti tanaman orang itu terlihat lurus ya. Ternyata enggak guys. Mencong ternyata ya. Jadi memang ya, saya ulang kembali, ternyata itu apa, lahannya mencong. Jadi tidak seperti yang di pandangan mata saya ya gitu. Kenapa saya bilang mencong? Nah, ketika kita mendapatkan beberapa titik, ternyata tidak semuanya 9, karena semua sisi harus 9 guys, baru pas ya. Oke guys, mungkin sampai di sini mengenai lubang tanam untuk kali ini ya. Semoga bisa menjadi tontonan yang positif juga ya buat teman-teman, sambil lihat-lihat video saya, sambil nanti Anda juga akan melakukan hal yang sama ya. Terus semangat para petani sawit Indonesia, semoga berkah kedepannya kinerja-kinerja kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.